Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Senang sekali kali ini kita akan bertemu dalam pelajaran seni budaya kelas 9, yaitu pada pokok bahasan seni patung. Sebelumnya, marilah kita lihat alur pembelajaran kita kali ini. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian seni patung, kemudian bentuk-bentuk patung, alat-alat dan bahan patung, serta teknik berkarya seni patung. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama menjelaskan pengertian patung, yang kedua mengklasifikasikan jenis-jenis patung berdasarkan bentuk perwujudannya, yang ketiga mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam berkarya seni patung, yang keempat mendeskripsikan teknik berkarya seni patung, dan yang terakhir membuat karya seni patung. Baiklah, seperti yang telah kita ketahui bahwa patung sebetulnya telah menjadi identitas sebuah tempat. Bisa kita lihat di sini dari dua foto yang ada pada tayangan berikut, jelas menunjukkan identitas dari sebuah kota di Indonesia dan yang satu lagi tentunya di Singapura. Dan yang nampak di sini adalah patung Garuda Wisnu Kencana, yang ini adalah patung Buddha tidur, dan yang ini adalah patung Jales Veva Jayamahe. Dan tentunya ini tidak asing lagi, patung di depan gedung MPR DPR. Dan ini adalah Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno, dan ini adalah patung monumen Pancasila Sakti. Baiklah, seperti kalian telah mengamati beberapa gambar, kita akan mencoba membuat pengamatan, lalu kita akan mendeskripsikan dalam sebuah lembar kerja siswa. Salinilah tabel berikut dalam buku tugas kalian, kemudian isilah tiap-tiap kolomnya sesuai dengan pengamatan kalian terhadap gambar. Kirimkan tugas kalian dalam bentuk image file pada tugas kelas di classroom seni budaya kalian. Tugas dikumpulkan hari ini jam 24.00 setelah pelajaran ini diakses. Nah, inilah beberapa foto dari patung, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Silakan kalian amati dengan seksama, tentu saja dengan mempost video ini. Selanjutnya kalian akan menuliskan pada kolom-kolom yang kosong. Selamat mengerjakan. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi pokok bab 2 kali ini, seni patung. Pengertian patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang dibuat dengan metode subtraktif dan metode adiktif. Metode subtraktif itu artinya memotong atau menata, sedangkan adiktif membentuk model terlebih dahulu lalu mengecor dan mencetak. Metode subtraktif digunakan untuk benda-benda yang keras seperti batu-batu, kayu, serta bahan keras lainnya, sedangkan adiktif menggunakan bahan yang lunak. Nah, patung sebetulnya identik dengan cipta karya manusia yang meniru bentuk yang diartikan dengan plastik art atau seni plastik. Artinya patung yang dibuat dengan dasar keindahan ini akan meniru dari bentuk-bentuk yang sudah ada maupun bentuk-bentuk yang tidak ada. Bentuk yang dibuat adalah meniru dari bentuk alam atau bentuk non-alam. Bentuk alam seperti manusia, binatang, dan lain sebagainya, dan non-alam seperti bentuk-bentuk garis, bidang, warna, dan lain sebagainya. Fungsi patung pada awal perkembangannya hingga sekarang. Dulu awalnya patung dibuat berfungsi sebagai kebutuhan religi, atau patung dibuat sebagai sarana ibadah bermakna religius. Contohnya patung dewa-dewi di Yunani, atau patung nenek moyang, patung leluhur, atau simbol-simbol yang dianggap simbol kedekatan manusia dengan Tuhannya. Yang berikutnya adalah patung monumen.
patung yang dibuat sebagai peringatan tentang peristiwa atau kejadian luar biasa, sebagai tanda peristiwa sejarah atau jasa seorang pahlawan. Contoh patung kemerdekaan, patung lubang buaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah patung arsitektur. Patung yang dibuat sebagai bagian dari konstruksi bangunan atau arsitektur. Patung pada tiang penyangga, contohnya. Yang lain lagi adalah patung pada dinding candi atau patung pada gapura sebuah candi atau sebuah bangunan. Yang keempat adalah patung dekorasi. Patung yang dibuat sebagai penghias ruangan atau bangunan atau lingkungan taman. Kalau kita pergi ke taman, contohnya kita akan melihat patung di taman seperti patung binatang atau patung tokoh-tokoh animasi lainnya. Yang kelima adalah patung seni. Patung yang dibuat sebagai seni murni. Jadi maksudnya patung ini dibuat memang untuk keindahan saja. Dia hanya memiliki fungsi estetika. Contoh patung yang ada di galeri atau museum patung, atau bahkan patung yang dikoleksi oleh perseorangan sebagai kebutuhan seni. Yang keenam adalah patung kerajinan. Patung yang dibuat oleh pengrajin, biasanya dibuat untuk souvenir, sebagai penghias ruangan, atau sebagai oleh-oleh ketika seseorang pergi ke sebuah tempat wisata atau tempat-tempat berekreasi lainnya. Yang selanjutnya bentuk dan jenis patung. Berdasarkan bentuknya, patung dibedakan. Pertama adalah patung figuratif atau patung realis. Patung ini adalah dibuat menyerupai bentuk-bentuk alam asli seperti bentuk-bentuk yang ada di alam. Bentuk natural sesuai dengan keadaan perwujudan di alam. Yang kedua adalah patung non-figuratif atau imajinatif. Adalah patung yang secara umum terlepas dari bentuk-bentuk alam dan bentuknya biasanya abstrak, tidak menyerupai binatang, tidak menyerupai manusia, juga tidak menyerupai bentuk-bentuk lain yang ada di alam. Sebagai contoh di sini pada bagian sebelah kiri ada patung Bapak Soekarno Hatta. Yang sebelahnya adalah patung bentuk abstrak berupa garis-garis saja. Selanjutnya alat dan bahan seni patung. Bahan untuk membuat patung di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama bahan lunak, kemudian bahan sedang, dan bahan keras. Bahan lunak yang dimaksud di sini adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan-bahan lain yang mudah dibentuk. Sebelum menggunakan bahan lunak, perhatikan kelebihan dan kekurangan bahan lunak seperti itu. Misalnya seperti sabun yang bentuknya terlalu kecil dan lain sebagainya. Di sini bisa diperlihatkan salah satu bahan untuk membuat patung, yaitu clay pada sebelah kiri atau disebut juga tanah liat yang buatan. Yang sebelah kanan adalah lilin mainan atau plastisin yang bisa dibentuk untuk menjadi patung. Nah, bahan yang kedua setelah bahan lunak adalah bahan sedang. Artinya bahan itu tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, kayu mahoni, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contoh kayu jati, kayu sonokeling, kayu yang keras lainnya, serta batu-batuan seperti batu granit, batu marmer, dan lain sebagainya. Yang berikutnya bahan keras, termasuk juga di sini adalah bahan cor atau cetak. Bahan yang dipakai untuk proses ini antara lain semen, pasir, gips, logam, timah, perak, bahkan emas. Juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin, sehingga diperlukan alat-alat lain seperti gergaji, kampak, gerinda, atau alat lain untuk mengerjakannya dengan menggunakan mesin. Nah, selanjutnya adalah alat. Peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung pada bahan dan tekniknya. Alat-alat yang digunakan untuk bahan lunak seperti terlihat di sini, yaitu butsir. Yang selanjutnya adalah meja putar.
butsir atau sudip di sini untuk mengurangi bagian-bagian yang lunak seperti kalau kita menggunakan bahan tanah liat. Di sini bisa diperlihatkan seluruh alat untuk membuat patung, dari patung bahan lunak sampai ke patung bahan keras. Ada sudip, ada meja putar, ada patah, ada palu, ada tang, dan lain sebagainya. Nah, alat berikut juga termasuk salah satu bagian yang penting bagi kita untuk membuat patung dengan bahan keras seperti pahat. Adalah alat untuk memahat. Ada juga yang menyebut alat ukir, alat untuk mengukir. Selanjutnya palu untuk memukul, tang dan lain sebagainya. Sendok adukan untuk membuat adonan semen, menempelkannya pada kerangka dan lain sebagainya. Termasuk juga alat-alat seperti alat-alat las, karbit, listrik untuk merangkai apabila menggunakan bahan dari besi. Nah, kiranya pertemuan kita sudah pada ujungnya dan kita memasuki refleksi. Patung adalah karya seni rupa dalam kelompok karya 3 dimensi. Patung dibuat dengan metode subtraktif atau adiktif. Fungsi patung ada yang dibuat untuk kepentingan religi, monumen, arsitektur, seni murni, dekorasi, dan kerajinan. Sedangkan bahan untuk membuat patung terdiri dari bahan lunak, bahan sedang, dan bahan keras. Butsir dan meja putar adalah alat untuk membuat patung dengan bahan lunak, sedangkan pahat, palu, cetok, cetakan, serta las karbit dan las listrik adalah alat untuk membuat bahan keras. Nah, akhirnya saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Teruslah bersemangat belajar di masa pandemi. Jaga selalu kesehatan dengan mengingat pesan ibu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dengan hand sanitizer, memakai masker selalu, dan semoga pandemi ini segera berlalu. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.